Berbicara tentang ini, Askara menambahkan, saya akan mengungkapkan kepada Anda sedikit lagi. Sekarang perkembangan ekonomi global negara-negara teratas secara aktif bekerja sama dengan negara-negara dunia ketiga, terutama infrastruktur, ke beberapa daerah terbelakang di Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk melakukan perusahaan konstruksi infrastruktur. Sekarang sudah banyak, dan akan semakin banyak di masa depan. Jalan, rel kereta api, komunikasi, jaringan transmisi listrik, dan bahkan konstruksi pemeliharaan air mereka pada dasarnya bergantung pada perusahaan luar negeri, dan pembangunan ekonomi mereka yang buruk serta keamanan yang buruk, keselamatan karyawan perusahaan luar negeri ini di daerah setempat akan sulit dijamin. Pada saat seperti itu, personel keamanan internasional juga diperlukan untuk perlindungan yang efektif, tidak hanya untuk melindungi keselamatan karyawan di luar negeri, tetapi juga untuk melindungi kemajuan proyek lokal. Masyarakat di kedua sisi keamanan internasional ini sangat mendukung, dalam kata-kata kami, yaitu basis massa yang kokoh. Begitu banyak negara dunia ketiga di seluruh dunia, begitu banyak proyek infrastruktur, permintaan akan keamanan internasional juga harus besar. Jika proyek ini dilakukan, setidaknya beberapa ribu atau bahkan hampir 10.000 tentara front kataklismik dapat digunakan untuk transformasi. Dengan cara ini, dalam beberapa tahun, front kataklismik akan dapat menyelesaikan transformasi lengkap. Jika dalam beberapa tahun ini, front dapat mengumpulkan sejumlah besar kasus yang berhasil, seperti berhasil memukul mundur perompak, berhasil mengusir preman atau bahkan angkatan bersenjata ilegal, berulang kali membela dan menyelamatkan nyawa dan keselamatan harta benda rakyat serta asing perusahaan terkait, maka reputasi Cataclysmic Front pasti akan menjadi perusahaan keamanan internasional dengan basis massa yang kuat serta reputasi massa. Kata-kata dari Askara memberi sedikit pukulan. Senyum misterius muncul di wajahnya dan dia melanjutkan, jika Anda masih membutuhkan front kataklismik bagi Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat, pastikan untuk menghapus kelompok orang ini dari front kataklismik terlebih dahulu, agar Anda dan front tidak akan memiliki dampak negatif. Jika orang menangkap jejak pengejaran, langsung menggigit orang mati untuk tidak mengakui bahwa tidak ada bukti nyata yang dapat melakukan apapun kepada Anda. Tama mendengar ini, jantungnya sudah berdebar kencang. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa kesenjangan besar antara dirinya dan Askara, seorang pengusaha veteran. Gambaran besar Askara, kontrol detail, dan rasa khawatir di masa damai dan bahaya, diakumulasikan dan dikembangkan oleh pengalaman praktis bertahun-tahun dan juga kurang pada orang muda seperti dirinya. Dia mengatakan rangkaian solusi ini dapat dikatakan mampu menyelesaikan akar atribut Cataclysmic Front secara tuntas dan mengubahnya. Selama dikelola dengan benar, itu pasti akan memungkinkan front bencana untuk berhasil bertransisi dari organisasi tentara bayaran atribut abu-abu ke atribut putih, dan bahkan dipuji oleh dunia luar sebagai perusahaan keamanan internasional. Ini adalah kapur yang lengkap dan total. Memikirkan hal ini, Tama berkata dengan rasa terima kasih yang besar, "Paman, saranmu terlalu bagus. Ketika Yoshua tiba di Jakarta, aku akan memberitahunya tentang rencanamu, sehingga dia dapat mengikuti langkah-langkah yang kamu katakan untuk bergerak maju dengan cepat dan berusaha keras." Untuk menyelesaikan transisi dalam waktu singkat, Askara tertawa, "Ini hanya beberapa kata pribadi, asalkan berguna bagi Anda." Tama menghela nafas, "Ini benar-benar terlalu berguna." "Terima kasih Paman." Askara tertawa, "Mengapa kamu begitu sopan padaku? Jika ada gunanya tulang lama saya di masa depan, tanyakan saja." Tama mengangguk dan menghela nafas, "Saya khawatir tentang puluhan ribu tentara front kataklismik. Masih ada lebih dari 10.000 tentara front yang ditangkap di Timur Tengah. Ketika saatnya tiba, pertama-tama kita harus membiarkan pihak lain melepaskan semua orang ini. Tetapi setelah melepaskan mereka, bagaimana menyelesaikan begitu banyak orang juga merupakan masalah yang sangat sulit.
Tapi saran Anda barusan sangat bagus. Saya pertama-tama dapat membagi tentara menjadi 3 bagian. Satu bagian terus menjadi tentara bayaran, tetapi agar masuk akal dan legal. Bagian lain pergi untuk melakukan keamanan internasional untuk pengiriman laut. Pertama, biarkan mereka bekerja sama dengan pengiriman isu. Setelah mencapai popularitas secara alami akan memiliki banyak rekan yang mencari mereka. Dan bagian yang tersisa, berspesialisasi dalam keamanan khusus untuk proyek dunia ketiga. Askara tersenyum, saya punya banyak teman di banyak negara dunia ketiga yang mengerjakan proyek infrastruktur. Saya pikir mereka pasti membutuhkan personel keamanan. Besok saya akan menelepon satu persatu untuk menanyakan apakah permintaan mereka cukup. Askara berkata, ngomong-ngomong, jika Anda melakukan pekerjaan keamanan semacam ini, Anda harus membiarkan Yoshua menemukan cara untuk menyelesaikan masalah izin senjata legal lokal. Sebagai ekspatriat, jangan pernah memegang senjata tanpa izin. Sebagian besar negara dan wilayah sangat sensitif terhadap senjata api. Jika tidak ditangani dengan benar, maka putih akan menjadi hitam. Mendengar peringatan Askara, Tama langsung mengangguk dan berkata, Paman, jangan khawatir, karena keputusan untuk transformasi, maka semuanya harus masuk akal dan legal. Ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan dengan jelas kepada Yoshua. Mengatakan itu, Tama menambahkan, dan dengan pemahaman saya saat ini tentang front, sebagian besar tentara mereka adalah seniman bela diri, bahkan tanpa senjata termal. Kekuatan tempur mereka jelas tidak kalah, dan tentu saja tidak masalah untuk berurusan dengan pria bersenjata biasa. Askara tersenyum tipis dan berkata, itu akan sempurna, selama kita dapat memastikan bahwa itu masuk akal dan legal. Masalah ini pasti akan dapat beroperasi untuk waktu yang lama, dan jika kita dapat sepenuhnya membersihkan nama kita, itu akan menjadi hal yang hebat untuk organisasi. Tama mengangguk, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan hormat, ayo, Paman, aku akan minum untukmu. Terima kasih telah merancang jalan yang cerah untuk Cataclysmic Front. Di mana, Askara mengangkat gelasnya dan berkata dengan serius, Pamanmu hanya berharap ketika kamu memimpin keluarga Renza dan berdiri di puncak dunia di masa depan, Anda tidak akan memiliki sejarah hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka yang sangat kaya serta mereka yang berada di atas. Ada terlalu sedikit taipan top hari ini yang dapat menjamin sejarah yang bersih. Mengatakan itu, dia menghela nafas. Selain itu, katakanlah domestik kita, beberapa orang mengandalkan penjualan barang palsu, dijual untuk menjadi yang terkaya di tempat terbuka. Beberapa orang mengandalkan pembajakan dan plagiarisme untuk menghasilkan uang setiap hari. Beberapa orang mengandalkan perangkat lunak jahat untuk menjadi pemimpin industri, dan yang lain mengandalkan penggelapan aset publik untuk menjadi miliarder. Mereka yang bergantung pada istri mereka, mengandalkan ayah mertua mereka untuk terlibat dalam spekulasi dan bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, jumlahnya tak terhitung. Tama tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, Paman, jika Anda mengatakannya seperti itu, sejarah saya mungkin tidak benar-benar mulia. Keluarga kedua, masih terkurung di Jakarta. Itu tidak sama, Askara berseru, saya pernah mendengar Anda berbicara tentang keluarga itu. Jika mereka tidak menginginkan obat mujarab Anda, tentu saja mereka tidak akan menyebabkan masalah besar, karena mereka bersalah. Kamu melakukan semuanya untuk alasan yang bagus. Jadi kamu tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.